Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar kembali bersama-sama tentang salib Kristus. Ada apa di salib Kristus? Bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa di salib Kristus. Ini akan menjadi pelajaran tentang salib, baptisan, dan perjamuan kudus. Loh, kok bisa? Nah, mari kita lihat. GPL, nggak pakai lama. Yang pertama, ada apa di salib Kristus? Di salib Kristus ada meeting point, titik temu. Kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Allah yang kasih harus mengampuni, dan Allah yang adil harus menghukum manusia yang berdosa. Bagaimana ini bisa bertemu? Itu bertemu di satu tempat, di satu titik, di satu meeting point yang bernama salib Kristus. Kasih dan keadilan Allah itu bertemu di dalam pengorbanan. Dan kita belajar bahwa kalau kita memandang pada salib, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pengorbanan. Sebab di situ ada kasih dan keadilan. Kemenangan Kristus adalah kemenangan yang dicapai melalui pengorbanan. Saudara-saudara, seorang prajurit itu menang, dia harus perang dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Dia harus membunuh musuhnya, itu prajurit. Tetapi Kristus, dia memperoleh kemenangannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu dia disebut sebagai anak domba yang telah disembelih. Dan disebut juga dia sebagai Lion of Judah, singa dari Yehuda. Saudara-saudara, gambaran tentang singa dan domba, anak domba jantan, itu menunjukkan powerless dan powerful. Pada satu perspektif tertentu, anak domba bukan hanya bicara powerless, bisa juga disebut powerful, sebab di anak domba jantan itu perkasa juga, ya. Tetapi gambaran tentang singa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga powerful. Dan menariknya dalam kitab Wahyu, anak domba itu disebut anak domba yang telah disembelih. Dan dia dengan disembelih, dia menebus setiap bangsa, suku, dan bahasa. Artinya di salib ada pertemuan kasih dan keadilan yang bertemu dalam pengorbanan. Dan pengorbanan itu digambarkan sebagai anak domba yang disembelih. Menarik juga, nanti kita akan temukan perjamuan disebut perjamuan kawin anak domba. Karena ini semua relate atau berhubungan atau terkait dengan salib Kristus, saudara. Jadi metafora anak domba yang telah disembelih itu menunjukkan adanya pengorbanan. Bahkan pengorbanan Kristus menjadi peringatan yang abadi. Itu sebabnya digambarkan dalam pesta perjamuan kawin singa dari Yehuda, begitu? Tidak kan? Perjamuan kawin anak domba. Dan anak domba itu anak domba yang telah disembelih. Satu-satunya perayaan di muka bumi ini yang akan diulangi di sana adalah perayaan perjamuan pengorbanan Kristus itu maksudnya. Perayaan atas pengorbanan Kristus, perjamuan kawin anak domba. Di salib kita menemukan ada powerful dan powerless bertemu. Bagaimana mungkin yang begitu berkuasa dan yang begitu lemah tak berdaya, powerless, bisa bertemu? Itu bertemu di salib. Anak Allah yang maha tinggi dalam kemanusiaannya mengatakan, aku haus. Anak Allah yang punya segala kuasa, tetapi kemudian meninggalkan atau membatasi dirinya saat itu demi kita semua. Dia rela mati. Dia mengatakan kepada Pilatus, ketika Pilatus menyombongkan diri dan mengatakan, aku bisa mengampuni kamu, aku bisa berkuasa atas kamu. Dan Tuhan Yesus jawab apa? Tidak sekalipun engkau memiliki kuasa atas diriku,
kalau itu tidak dikaruniai dari atas. Tuhan Yesus di dalam dirinya sebagai tahanan yang terlihat powerless, ternyata dia powerful. Tidak seorang pun dapat merenggut nyawanya kalau dia tidak menyerahkannya. Disinilah powerless dan powerful itu bertemu. Bahkan di salib ada pertemuan love and respect. Kasih dan rasa hormat itu bertemu. Kasih Allah Bapa kepada manusia yang dicurahkan kepada melalui pengorbanan Tuhan Yesus, di mana tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus tercurah. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Ini bicara tentang love. Dan di kitab Filipi itu bicara tentang respect. Bagaimana Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Inilah yang saya sebut sebagai respect. Di salib ada love and respect. Kasih Allah Bapa kepada manusia. Dan kemudian yang ditunjukkan. Dan hormat Kristus kepada Bapanya itu dibuktikan. Kalau Kristus tidak menghormati Bapanya, maka kita semua mati di dalam kebinasaan. Kalau Bapa tidak menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan anaknya, kita semua mati di dalam kebinasaan. Kasih dari seorang Bapa dan respek penghormatan dari seorang anak itu bertemu di salib. Jadi salib itu merupakan sebuah meeting point yang harus dilihat di dalam sejarah dunia ini. Ada banyak pelajaran, ada banyak hikmat yang bisa kita temukan di salib. Itu sebabnya salib menjadi dasar kekristenan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi, kita belajar di salib. Bagaimana kita bisa menghormati, kita belajar di salib. Itu adalah meeting point yang bisa kita temukan di salib. GPL yang kedua, di salib ada redefinisi. Saudara tahu bahwa salib itu adalah tempat hukuman atas pemberontakan masyarakat terhadap kekaisaran Romawi. Zaman itu kekaisaran Romawi mempunyai satu kebijakan yang disebut Pax Romana, kedamaian Romawi. Kedamaian Romawi itu secara umum adalah tidak adanya perang yang begitu besar, yang begitu signifikan di seluruh kekaisaran Romawi. Pemberontakan-pemberontakan kecil pasti ada, tetapi pemberontakan dalam rupa perang yang besar tidak ada. Sebab kekaisaran Romawi menjaga kekaisarannya dengan kebijakan Pax Romana, kedamaian Romawi. Dan kalau ada pemberontakan melawan kebijakan Romawi itu, atau dianggap melawan kebijakan Romawi, maka seseorang akan dihukum. Dan hukuman terberat saat itu adalah disalib. Karena bukan hanya fisik yang dihukum, tapi mental dan psikis juga dihukum di situ. Karena dipertontonkan di muka umum. Kalau di penjara nggak ada orang lihat, di kegelapan nggak ada orang lihat. Ini dipertontonkan di muka umum. Jadi itu adalah hukuman yang begitu berat pada zaman itu. Kemudian Kristus mati di kayu salib dan meredefinisi artefak budaya ini, saudara. Dalam kacamata budaya, salib ini merupakan artefak, merupakan peninggalan budaya yang merupakan lambang dari penghukuman atas pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Dan kemudian datang Kristus meredefinisi salib itu, di mana salib itu menjadi tempat hukuman atas pemberontakan manusia melawan Allah, termasuk Romawi yang merasa menghukum menggunakan salib. Jadi salib diredefinisi sebagai sebuah artefak budaya, sebagai sebuah budaya penghukuman, diredefinisi oleh Kristus menjadi tempat hukuman atas pemberontakan manusia melawan Allah. Tetapi ditambahkan lebih dahsyat lagi, sekaligus menjadi tempat kasih Allah kepada manusia dinyatakan.
maka solusinya haruslah dilakukan oleh seorang juru selamat. Bagaimana mungkin seseorang yang dihukum kemudian menyatakan kasih Allah kepada manusia? Dalam kebijakan kekaisaran Romawi, seseorang yang dihukum sama sekali tidak mewakili kasihnya atau kasih siapapun kepada masyarakat. Tidak, itu benar-benar mewakili pemberontakan yang harus dihukum. Tetapi Yesus datang dan kemudian dia mati di kayu salib, dan salib diredefinisi. Bukan pemberontakan kepada Roma, tetapi merupakan tempat hukuman terhadap pemberontakan manusia melawan Allah. Dan pada saat yang sama tempat kasih Allah kepada manusia dinyatakan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang juru selamat yang diberikan oleh Allah sendiri, yang datang dari Allah sendiri. Maka ini yang disebut pengorbanan Bapa, mengorbankan anak tunggalnya. Dengan begitu hukuman atas manusia dapat dilaksanakan dan kasih kepada manusia dapat dinyatakan. Itulah yang disebut juru selamat. Itu sebabnya sampai sekarang di gereja-gereja ada salib seperti kita ini, saudara. Ini kalau di zaman dulu malu orang taruh di rumahnya. Mana ada orang yang berani taruh di rumahnya? Oh, itu keluarganya pemberontak yang baru disalib. Gak ada yang berani. Artinya apa? Kenapa kita dengan bangga memakai kalung salib? Saya waktu mulai puber tuh, SMP, SMA tuh, SMP tetap bangga banget kalau pakai kalung salib gitu. SMA gitu, bangga banget kayaknya, kayak Kristen banget gitu, bangga gitu ya. Dan kayak gaya banget gitu. Apalagi di zaman itu ya, di zaman itu tuh modis banget. Kalau sekarang nggak tahu masih pede nggak orang pakai itu. Apalagi dengan banyaknya orang Kristen yang bikin malu di medsos kan, jadi orang jadi kayak ini kali. Kalau zaman dulu itu kayak bangga sekali, saudara. Ya, pakai kalung salib gitu, gede-gede kalau perlu gitu. Karena apa? Itu kebanggaan. Padahal kalau dulu itu lambang pemberontakan. Mana ada lambang salib di rumah-rumah? Siapa yang berani taruh? Sekarang di gereja dengan bangganya kita menaruh salib. Ini yang disebut redefinisi artefak budaya. Yang dulunya merupakan artefak budaya yang keji, sekarang menjadi artefak budaya yang menunjukkan kasih Allah dinyatakan di situ. Tentu tanpa mengabaikan ada pengorbanan yang dilakukan untuk menanggung hukuman atas manusia. Jadi kita menemukan di salib ada redefinisi selain ada meeting point tadi. Dan bagi orang percaya di salib status budak dosa diredefinisi. Bukan hanya redefinisi artefak budaya salib yang sekarang kita banggakan ini. Sekarang di salib justru diredefinisi status kita sebagai orang percaya. Dari budak dosa menjadi hamba kebenaran, budak Kristus. Dan ini kita dapat pahami dari makna baptisan kudus. Yang mau dibaptis dengar nih baik-baik, Samuel dan Mario kalau dengar di rumah. Yang pertama, baptisan adalah sebuah negasi, di mana keberadaan kita di bawah kekuasaan dosa itu ditiadakan. Negasi itu peniadaan atau penyangkalan. Jadi waktu kita dibaptis, eksistensi kita di bawah kuasa dosa, gampangnya status kita yang adalah hamba dosa itu ditiadakan, disangkali. Ini yang disebut negasi. Sehingga baptisan itu menjadi sebuah negasi, dan itu bisa terjadi karena salib. Karena kematian Kristus yang meredefinisi, karena salib yang meredefinisi status orang percaya. Roma 6 ayat 3, kita baca bersama, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kematiannya kan di kayu salib, jadi bicara kematian Kristus itu bicara salib. Kenapa salib itu justru menjadi lambang tempat di mana kita dibaptis dalam kematiannya. Kalau kita mau analogikan tempat, maka kita dibaptis di dalam salib, di mana Kristus mati itu, saudara.
Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena salib meredefinisi, mendefinisikan ulang, mengartikan ulang. Itu awalnya tempat hukuman, tempat kekejian bagi orang-orang jahat, sekarang menjadi sebuah tempat bagi seorang juru selamat yang tak berdosa, tak bernoda, tak bercacat, tak bersalah, mati untuk umat manusia, mati demi menanggung hukuman umat manusia. Dan dengan demikian kasih Allah dinyatakan. Dan karena diredefinisi oleh salib, maka salib kemudian menjadi tempat untuk memaknai baptisan kita. Jadi kita semua telah dibaptis dalam kematiannya yang tidak bisa dipisahkan dari salib itu. Ayat 4 kita baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita orang Kristen ini disebut mati terhadap dosa. Karena baptisan kita ke dalam Kristus adalah baptisan ke dalam peristiwa penyelamatan yang berasal dari salib Kristus, dari kematian Kristus. Jadi status kita yang dulunya hidup di bawah kuasa dosa, sekarang kita mati terhadap kuasa dosa. Kenapa? Karena kita dibaptis ke dalam Kristus. Dan baptisan itu adalah baptisan ke dalam peristiwa penyelamatan di salib yang berasal dari salib itu, dari kematian Kristus. Dalam hal ini, baptisan air menjadi ritual peralihan. Makanya baptisan air itu penting, saudara. Kenapa? Karena salib itu meredefinisi, kematian Kristus itu meredefinisi. Sehingga baptisan itu menjadi ritual peralihan, di mana kita yang dibaptis mengalami transformasi, sehingga keberadaan kita, eksistensi kita sebelumnya yang berada di bawah kekuasaan dosa itu ditiadakan, dinegasikan. Itu jelas di dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21. Bersamaan dengan itu orang-orang yang dibaptis kemudian diinaugurasi, dilantik ke dalam keberadaan atau realitas baru dalam kekuasaan yang diperintah oleh Kristus. Dan ini juga digambarkan oleh Rasul Paulus di Roma 5 ayat 12 sampai 21 itu. Jadi mudahnya gini, saudara. Yang pertama, salib itu meredefinisi. Karena dia meredefinisi artefak budaya dan status orang percaya, maka kematian Kristus itu menjadi dasar kematian kita di dalam dosa. Kenapa? Karena status kita sebagai hamba dosa diredefinisi menjadi hamba Kristus. Dan itu dinyatakan, dideklarasi melalui baptisan. Jadi keberadaan kita di bawah dosa itu dinegasikan melalui baptisan atau dideklarasi melalui baptisan. Sehingga yang kedua, baptisan adalah sebuah inaugurasi. Bukan hanya peniadaan status berdosa, tapi sebuah inaugurasi, sebuah pelantikan, sebuah pengukuhan terhadap sebuah status yang baru. Yang tadi statusnya ditiadakan, sekarang status yang baru diadakan, diinaugurasi. Ya, lawan katanya bisa juga dalam titik tertentu, perspektif tertentu, negasi itu. Jadi baptisan adalah inaugurasi keberadaan kita di bawah kekuasaan Kristus. Dulu kita di bawah kekuasaan dosa, oleh salib ini ditiadakan. Sekarang kita oleh salib diinaugurasi dengan baptisan itu. Tadi saya mention bahwa kita orang Kristen mati terhadap dosa karena baptisan kita ke dalam Kristus adalah baptisan ke dalam peristiwa penyelamatan yang berasal dari salib Kristus. Ini penting sebab kita harus memahami bahwa keselamatan kita bukan berasal dari baptisan. Jadi baptisan bisa disebut menyelamatkan, bisa disebut menyelamatkan dalam pengertian baptisan itu berasal dari pemahaman baptisan itu berasal dari salib Kristus.
Bahwa keselamatan itu bukan berasal dari baptisan, tapi dari kematian Kristus. Itu beda, saudara. Jadi selamat baptisan bukan selamat berasal dari baptisan, ya, bukan begitu. Tetapi keselamatan kita berasal dari kematian Kristus. Dan kita dideklarasi masuk dalam kematian Kristus itu, atau tergabung dalam kematian Kristus, dideklarasikan melalui baptisan. Jadi saya harap saudara bisa membedakannya. Dalam hal ini baptisan berperan menginaugurasi kita ke dalam penyelamatan yang berasal dari salib Kristus tersebut. Maka kita melihat di sini salib itu meredefinisi banyak hal, saudara. Bukan hanya budaya penghukuman yang diredefinisi, tapi status orang percaya. Kematian Kristus, salib Kristus kemudian digunakan untuk mendefinisikan status orang percaya. Itu mudahnya. Kematian Kristus, salib Kristus digunakan untuk mengartikan kembali, mendefinisikan kembali status kita orang percaya. Makanya tanpa salib kita nggak ada statusnya. Kita nggak punya status yang jelas tanpa salib. Kalau mau dibilang status yang jelas, ya status binasa, itu udah jelas. Tapi dengan salib Kristus, maka status kita menjadi status yang baru, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Dan inaugurasinya itu ada pada baptisan. Yang ketiga, baptisan adalah sebuah antisipasi terhadap kebangkitan. Jadi ada istilah negasi, peniadaan status berdosa, inaugurasi, pelantikan kepada status yang baru. Sekarang antisipasi. Baptisan yang berasal itu dari, yang dasarnya berasal dari kematian Kristus, itu mengantisipasi kita untuk menghadapi kebangkitan. Karena Kristus bukan hanya mati tapi bangkit, maka kita yang mati terhadap dosa akan bangkit bersama Kristus dan hidup dalam kekekalan. Antisipasi itu berarti penantian. Antisipasi itu berarti penyesuaian mental. Kita mengantisipasi maling. Jadi kita sudah siap mental kita untuk jaga-jaga jangan sampai maling datang. Itu namanya antisipasi, kan? Penyesuaian mental. Bukan cuma menanti, tapi ada penyesuaian aktif yang kita buat. Maling mau datang, jadi saya harus siap-siap. Kunci rumah, kalau perlu siapkan pentungan. Karena apa? Ada penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Jadi kalau kita mau nyongsong kebangkitan dari antara orang mati, mau menyongsong kedatangan Tuhan yang membawa kuasa kebangkitan itu, apa yang harus kita lakukan? Menyesuaikan diri. Maka baptisan itu sebuah inaugurasi untuk kita mengantisipasi kebangkitan kita dari antara orang mati. Gak heran Roma 6 ayat 4 mengatakan gini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena baptisan itu mengantisipasi kebangkitan, gak heran baptisan juga menjadi dasar bagi perilaku hidup kita yang baru. Karena dia mengantisipasi, maka itu menjadi dasar perilaku hidup kita yang baru. Kalau kita dibaptis, maka kita mengantisipasi. Ada penyesuaian mental. Maka setelah kita dibaptis, itu menjadi dasar bagi kita untuk berperilaku hidup yang baru. Waktu kita mau buat dosa, kita ingat, saya sudah dibaptis nih. Masa saya sudah dibaptis mau terus melakukan dosa? Dan baptisan itu melambangkan bahwa Kristus sudah mati untuk saya, disalib. Salib dulu itu cuma lambang hukuman, tapi kemudian diredefinisi, diartikan kembali, dimaknai kembali menjadi hukuman yang ditanggung oleh Kristus, di mana Kristus menanggung dosa saya. Dan itu menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Masa saya mau melakukan dosa terus? Jadi semua terkait, bisa tangkap saudara ya. Waktu kita ingat kita sudah pernah dibaptis, kita kalau mau berbuat dosa kita rasa mengkhianati Tuhan. Karena baptisan itu
merupakan sebuah ekspresi dari redefinisi salib itu, saudara. Bingung semuanya pakai bahasa gitu. Kayak bahasa artikel ya, Bet ya. Artinya, sederhananya gini, saudara. Kalau kita mau buat dosa, kita ingat, waduh, saya udah dibaptis nih. Saya sudah diinaugurasi, dilantik kepada status yang baru. Masa saya mau terus berbuat dosa? Dan itu menjadi dasar perilaku hidup kita yang baru. Tentu ini sebuah contoh sederhana, implikasi di dalamnya tentu banyak lagi. Karena eksistensi kita dalam kuasa dosa telah dinegasikan atau ditiadakan, maka kita nggak boleh lagi hidup sebagai budak dosa. Sederhananya gini, ini status kita yang lama dinegasikan, ditiadakan. Kita diinaugurasi kepada status yang baru. Nah, sekarang status yang baru ini mengantisipasi ini untuk kebangkitan. Maka kita mengadakan penyesuaian mental, mengantisipasi. Masa saya yang sudah dibaptis hidup dalam dosa? Apakah hidup dalam dosa itu sebuah tindakan mengantisipasi kebangkitan dari antara orang mati? Bisa paham, saudara? Tidak mungkin kita terus melakukan dosa dan kita mengatakan saya mengantisipasi kebangkitan dari antara orang mati. Yang ada lu bangkit, lu masuk kematian kedua. Bisa paham, saudara ya? Kalau kita tahu maling datang, kita siap-siap, kita berjaga-jaga. Kalau perlu nggak tidur sepanjang malam, it's okay. Karena kita tahu maling mau datang. Kita nggak tidur sepanjang malam. Siapkan pentungan, kita pukul. Siapkan HP, kalau tiba-tiba kita harus panggil tetangga, panggil polisi. Karena kita sudah melakukan penyesuaian mental, mengantisipasi. Tapi kalau kita tidak mempercayai akan kebangkitan dari antara orang mati, dan kita berpikir kita mati lalu kita tiada begitu saja, tidak ada penghakiman, tidak ada kebangkitan, ya kita berbuat dosa terus. Itu sebabnya baptisan yang merupakan lambang kematian dan kebangkitan itu mengantisipasi, membuat menjadi sebuah titik di mana kita mulai menyesuaikan hidup kita dengan kehidupan yang baru di dalam status yang sudah diinaugurasi. Hidup kita tidak boleh lagi hidup seperti status yang sudah dinegasikan, yang sudah ditiadakannya, itu budak dosa. Saya berharap saudara bisa mengerti, menghubungkan benang-benang merahnya. Yang ketiga, salib bukan hanya bicara meeting point, bukan hanya ada titik temu. Di salib bukan hanya ada meeting point. Di salib bukan hanya ada redefinisi artefak budaya dan redefinisi status kita. Tapi di salib juga ada legasi misi, ada warisan misi, dan ada antisipasi. Antisipasi apa? Antisipasi terhadap perjamuan kawin anak domba. Ini bisa kita pahami dari makna tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, saya pernah menyampaikan kepada saudara-saudara tahun lalu dalam sebuah khotbah 3 dimensi perjamuan kudus. Saya ulang sedikit. Dalam perjamuan kudus itu ada 3 dimensi. Dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dimensi masa lalu perjamuan kudus artinya waktu kita melaksanakan perjamuan kudus, kita menghayati pengorbanan Tuhan. Ketika saya mengatakan kepada saudara, angkat roti di tangan kananmu, kemudian kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Yesus menyerahkan dirinya, dia mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, kemudian dia berkata, inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Artinya apa? Kita menghayati masa lalu, menghayati pengorbanan Tuhan yang terjadi di kayu salib, di mana tubuhnya terpecah dan darahnya tercurah untuk kita. Waktu kita memperingati perjamuan kudus, kita juga memperingati dimensi masa kini, bukan cuma masa lalu. Yaitu kita dengan melakukan perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak menginjil keluar secara langsung, dengan kita mengikuti perjamuan kudus, maka kita telah memberitakan kematian Tuhan untuk diri kita sendiri dan kalangan kita sendiri. Karena dengan mengikuti perjamuan kudus berarti kita percaya
ada tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah, dan itu dilakukan untuk menyelamatkan kita, dan kita memperingatinya di masa kini. Jadi dengan perjamuan kudus kita memberitakan kematian Tuhan. Dan bukan cuma itu, dengan perjamuan kudus kita membuang dosa dan kejahatan, yang kemudian dalam Alkitab digambarkan sebagai ragi. Makanya Paskah dalam tradisi Yahudi itu sangat dekat dengan hari raya roti tidak beragi. Paskah itu terjadi waktu mereka mengoles darah anak domba di tiang pintu rumah mereka, dan malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel, dan rumah yang tidak ada darah domba habis anak sulungnya, yaitu rumah-rumah orang Mesir. Dan kemudian ketika anak sulung Mesir mati, orang Mesir ketakutan, mengusir orang Israel. Udah keluar aja sana sesuai permintaan kalian, keluar cepat-cepat, nggak pakai lama, keluar saja cepat-cepat. Karena mereka disuruh keluar cepat-cepat, mereka terburu-buru dan tidak siap, tidak sempat memanggang roti. Karena ragi itu kan, kalau kita buat roti kan, ragi itu kan harus ditunggu supaya ngembang baru dibakar kan. Karena tidak sempat, maka mereka membuat roti tidak beragi untuk bekal mereka selama perjalanan, bukan roti yang beragi. Dan itu kemudian dalam perjanjian baru diartikan kita harus meninggalkan ragi-ragi yang lama, dosa yang lama. Itulah hari raya roti tidak beragi. Maka kita harus membuang dosa dan kejahatan. Dengan memperingati perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan yang dilambangkan oleh darah yang tersembelih, darah yang dioleskan itu, dan memperingati bagaimana kita harus membuang dosa dan kejahatan, tidak membawa ragi-ragi yang lama dari status kita yang sudah dinegasikan itu. Itulah dimensi masa kini dari perjamuan kudus. Kemudian dimensi masa depan dari perjamuan kudus adalah perjumpaan dalam kerajaan Bapa dalam perjamuan kawin anak domba. Bahwa perjamuan kudus yang kita nikmati, yang kita peringati saat ini, itu akan berpuncak pada satu perjamuan yang akbar, yaitu perjamuan kawin anak domba. Makanya tetap disebut anak domba. Mengapa? Sebab ini puncak dari semua perjamuan yang kita ikuti sebagai orang Kristen. Perjamuan kawin anak domba yang telah disembelih. Dalam Lukas 22 ayat 19 saya bacakan dasar-dasar firman Tuhannya. Ini dimensi masa kini, masa lalu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ini kita mengingat apa yang Yesus telah lakukan. 1 Korintus 11 ayat 26, kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi dengan nanti kita menikmati perjamuan kudus, kita mengingat salib Tuhan Yesus, di mana ada meeting point di situ. Love and respect, powerless and powerful. Kasih dan keadilan Allah bertemu di situ. Dengan perjamuan kudus kita mengingat bahwa ada redefinisi artefak budaya, ada redefinisi status kita sebagai orang percaya. Dan dengan perjamuan kudus kita mengingat ada legasi misi. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Lewat perjamuan kudus kita diingatkan misi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dengan perjamuan ini, kamu memberitakan kematianku. Kamu memberitakan salibku. Dan selanjutnya perjamuan kudus yang kita lakukan akan berpuncak pada perjamuan kawin anak domba. Dalam Matius 26 ayat 27, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti yang saya bacakan tadi, minumlah dari cawan ini. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Dan di ayat 29 menarik, dia katakan gini, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kapan itu? Perjamuan kawin anak domba. Ditegaskan juga dalam Lukas 22 ayat 15-16. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Di mana itu perjamuan kawin anak domba? Ayat 16 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti dari perjamuan ini, perhatikan, arti dari perjamuan ini dinyatakan di dunia baru Allah. Dengan kata lain, sampai puncak sebenarnya dari perjamuan ini dinyatakan di langit baru dan bumi baru dalam perjamuan kawin anak domba. Itu sebabnya dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 9, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus dan yang berkilau-kilau dan yang putih bersih, pengantin wanitanya itu. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan yang benar yang dilakukan karena mengantisipasi kebangkitan. Perbuatan yang benar yang dilakukan karena memahami bahwa status lamanya sudah dinegasikan dan status barunya sudah diinaugurasikan. Dengan begitu, itu menjadi perbuatan-perbuatan benar yang akan menjadi pakaian dari mempelai wanita, kita semua sebagai mempelai Kristus nanti. Ayat 19, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ketika kita menikmati perjamuan kudus, kita bukan hanya menghayati apa yang Yesus sudah lakukan. Kita bukan hanya menghayati apa yang harus kita lakukan saat ini. Memberitakan legasi misi, warisan misi yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukan cuma itu juga. Waktu kita menikmati perjamuan kudus, kita mengantisipasi perjamuan kawin anak domba yang akan terjadi. Dan dipastikan waktu kita menghadiri perjamuan itu, kita berpakaian seperti seorang mempelai. Kita tidak mungkin bisa berpakaian dengan bagus kalau kita tidak mengantisipasinya. Kalau kita mau pergi ke sebuah pesta, apalagi pesta yang begitu penting, mungkin dari beberapa hari sebelumnya kita sudah siapkan tuh pakaiannya. Kita udah setrika gitu ya. Kita udah kasih semua merek-merek yang bagus tuh disetrika, disiapin, diantisipasi untuk sebuah pesta. Mana ada orang mau buat pesta kemudian udah nanti pakaiannya 1 jam sebelum acara. Nggak ada, saudara. Yang ada itu sudah, apa istilahnya itu? Kalau cocokin baju itu pengantin, fitting ya, fitting ya, sudah fitting ya, udah fitting dari jauh hari, udah dipesan. Nanti baju pemberkatan ini, baju resepsi ini dibedakan gitu. Yang pria juga gitu. Nah ini terutama yang wanitanya. Kenapa? Karena mengantisipasi sebuah pesta besar yang akan terjadi, sebuah pesta puncak. Oke, mungkin pakaian waktu pertunangan, oke, biasa gitu ya. Tapi waktu sudah mau pernikahan, perjamuan kawinnya itu disiapin banget tuh, di fitting dari beberapa hari sebelumnya, bahkan ada yang bulanan, udah dipesan baik-baik. Maka seperti itulah kita mau menghadapi pesta perjamuan kawin anak domba. Kita harus antisipasi pakaian kita, dan pakaian kita itu adalah perbuatan yang kita lakukan di dalam status yang sudah diinaugurasikan. Bukan perbuatan-perbuatan kita di dalam status yang masih lama ini yang sudah dinegasikan, tapi status yang sudah diredefinisi, yang sudah diinaugurasi baru oleh salib Kristus itu. Maka mari kita mengantisipasi
kedatangan Tuhan, pesta perjamuan kawin anak domba. Dan perjamuan kudus mengingatkan kita hal ini. Mungkin saya tidak akan mengkhotbahkan lagi hal ini, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau kita memperingati perjamuan kudus, ingat 3 hal ini. Saya memperingati kematian Kristus, masa lalu yang sudah terjadi. Saya memperingati misi yang diwariskan kepada saya, memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dan ketika saya menikmati perjamuan kudus, saya mengantisipasi perjamuan kawin anak domba. Jadi ada apa di salib? Saya simpulkan. Pertama, di salib ada meeting point, ada titik temu. Kasih dan keadilan Allah bertemu. Powerless dan powerful itu bertemu. Love and respect itu bertemu. Kasih Bapa dan penghormatan seorang anak kepada bapaknya itu bertemu di salib. Yang kedua, di salib ada redefinisi. Artefak budaya yang diredefinisi. Dulu ini lambang hukuman saja, sekarang diredefinisi. Bukan lambang hukuman Romawi lagi. Bukan lambang hukuman Romawi saja pada masa lalu, tapi ini menjadi lambang hukuman Allah, tempat hukuman Allah atas manusia, dan secara bersamaan kasih Allah dinyatakan. Itu sebabnya dengan bangga kita bisa memakai logo salib, kalung salib di rumah kita, mungkin di tempat kita mengalungkan sesuatu, atau bahkan mungkin di anting-anting para wanita ini. Asal jangan para pria pakai anting itu. Ada artefak budaya yang diredefinisi, saudara. Ada status orang percaya yang diredefinisi. Status yang lama dinegasikan dan status yang baru diinaugurasikan. Dan di salib ada legasi misi dan antisipasi yang kita dapat pahami dari perjamuan kudus seperti yang saya terangkan tadi. Saya berharap kebenaran ini akan menolong kita semua untuk mengerti dari perspektif tertentu ada apa di salib Kristus. Banyak penjelasan bisa diberikan, tapi saya berharap pelajaran pada pagi hari ini akan meneguhkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita pada salib Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan kita semua. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa.